Jadi kenalin, nama aku Rahmana Mira Marcelina. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap pelaku bisnis dan perilaku konsumen. Jadi yang pertama, aku akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap pelaku bisnis terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita tahu itu, di negara kita menerapkan PSBB. Jadi, toko-toko offline store itu, karena adanya PSBB ini mengalami penurunan omset, sehingga mereka tidak mampu membayar biaya sewa gedung dan akhirnya menutup tokonya. Tapi mereka beralih ke bisnis online, dan tidak sedikit juga yang masih membuka toko offline tetapi diaplikasikan juga menggunakan toko online gitu. Karena seperti yang kita tahu, fokus bisnis itu adalah konsumen, dan kita tuh harus tahu apa yang konsumen inginkan. Dan karena sekarang di era pandemi ini konsumen itu banyak yang berbelanja online, jadi maka dari itu pebisnis banyak yang membuka toko online. Jadi ini adalah proyeksi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Di sini ada dua grafik, yang sebelah kiri itu ada grafik penjualan produk sanitasi, dan yang sebelah kanan itu adalah grafik penjualan produk makanan dan minuman. Bisa kita lihat di penjualan produk sanitasi itu, produk yang paling banyak mengalami peningkatan pada bulan Januari ke Februari itu adalah hand sanitizer, dan sedangkan produk yang paling meningkat pada bulan Februari ke Maret itu adalah produk wet wipes. Dan untuk produk makanan dan minuman itu selalu mengalami peningkatan dari bulan Februari ke Maret itu meningkat sebesar 143%, dan Maret ke April itu meningkat menjadi 260%. Jadi, seperti yang kita tahu, banyak pebisnis yang bukan menjual produk-produk seperti yang saya tampilkan PPT ini. Tapi karena seperti tadi yang saya sudah bilang itu, bahwa pebisnis itu fokus utamanya itu adalah konsumen. Jadi kita tuh harus mengikuti apa yang konsumen mau. Dan karena sekarang di era pandemi ini konsumen memerlukan barang-barang tersebut, maka pebisnis menjual produk seperti hand sanitizer, masker, disinfektan, face shield, dan juga vitamin. Contohnya itu seperti Madam G. Madam G ini adalah bisnis yang menjual make up dan skincare. Pada saat pandemi ini, Madam G mengeluarkan produk hand sanitizer, masker, dan juga face shield untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Terus, apa sih yang terjadi pada pelaku bisnis setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Pastinya para pebisnis itu tetap akan berbisnis online gitu, dan pasti itu bakal berlanjut, dan bahkan itu pasti bisnis online ini akan semakin meningkat dan semakin canggih fitur-fiturnya, dan juga barang-barang yang dijual itu pastinya makin variatif dan makin banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, pada awal-awal COVID-19 itu banyak warga yang mengalami panic buying karena takut tidak bisa keluar rumah selama pandemi, makanya warga-warga membeli kebutuhan pokoknya itu secara berlebihan. Dan juga mereka takut jika tidak bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok itu selama pandemi, makanya terjadilah panic buying. Tapi seiring berjalannya waktu, panic buying ini sudah mudar gitu, dan orang-orang itu yang tadinya belanja offline sekarang itu lebih ke belanja online gitu. Lalu apa aja sih yang dibeli pada saat belanja online itu? Yang dibeli saat belanja online itu mulai dari ada kebutuhan pokok, hobi, keinginan, dan lain-lain. Dan belanja online ini benar-benar bagus
pada saat pandemi daripada belanja offline karena cashless gitu, tidak langsung cash pegang uang. Cashless ini biasanya bisa transfer ATM, terus menggunakan uang elektronik juga. Ini adalah beberapa alasan konsumen berbelanja daring. Alasan yang paling pertama itu tak perlu berpergian, dan emang kita bisa belanja online sambil rebahan. Terus alasan lainnya tuh ada ragam diskon dan promo. Iya, sepengalaman saya juga belanja online itu banyak banget ada diskon dan promo setiap bulan. Dan ini yang alasan yang ketiga ini paling penting pada saat pandemi, yaitu menghindari corona. Alasan keempat itu lebih murah karena emang biasanya bisnis online ini tidak menyewa tempat, jadi mengurangi biaya sewa tempat, makanya produknya dijual lebih murah tuh. Terus alasan lainnya ada lebih banyak opsi, lebih fokus beli barang, dan barang tersedia secara daring. Terus bagaimana sih ntar perilaku konsumen itu setelah pandemi? Pastinya perilaku konsumen ini pasti konsumen bakal tetap akan belanja online, dan bahkan itu bisa saja konsumen itu lebih banyak lagi yang berbelanja online karena dituntut perkembangan zaman. Karena kita seperti yang kita sudah tahu, zaman kita tuh apa-apa kita cari di internet, nyari resep di internet, belanja-belanja udah di internet, jadi kita harus mengikuti zaman yang ada. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pengaruh COVID-19 terhadap pelaku bisnis dan perilaku konsumen. Semoga materi yang saya berikan itu bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Bye.